Tuhan itu pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Amin saudara. Tuhan. Saya tidak tahu juga di 24 ya karena hujan ya mungkin banyak yang datang, tapi yang paling mungkin datang yang ada kendaraan. Tapi ya sampai ini juga walaupun pun sudah ada kebebasan untuk beribadah, tapi belum semua di blok 4 ya untuk berpraktek lagi gereja itu besar, apalagi dari suku Tionghoa. Walaupun pun kita musuh, mereka masih takut sama corona ini. Saya bilang tidak usah takut, tapi ya memang lihat zona Batam yang zona merah, zona hitam, tentu mereka masih takut. Ya, tapi ya biar kita berdoa, karena iman mereka itu tetap dikuatkan. Tapi ada juga yang memang lemah benar-benar. Waduh, ya itulah pergumulannya para hamba Tuhan. Dalam pagi ini, saya ingin berbicara tentang pengembalaan atau profil hamba Tuhan, fungsi dari gembala di nama Tuhan. Jadi kita gembala-gembala itu kan dalam jari, itu jari manis yang benar cincin. Itu lingkarannya gembala itu paling disayang Tuhan. Dan gembala yang benar adanya adalah Mazmur 3, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mari saudara kita akan mulai firman Tuhan. Boleh senang kita berdiri, kita akan firman Tuhan. Yesaya 20 ayat 37. Yesaya 20 ayat 37. Yesaya 20 ayat 37 kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan dengan menghitung kamu. Sekali lagi ya, silakan duduk. Saya akan baca sekali lagi. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku adalah Tuhan Yesus dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Karena firman Tuhan ini cocok dengan zaman corona ini. Bukankah semua gereja-gereja itu penuh mereka yang itu tidak boleh dibakti, tapi sudah ada pelonggaran. Dan memang gereja yang besar itu sampai sekarang juga belum bisa berbakti dengan istilah yang modern sampai streaming atau online. Saudara, di blok 4 ada orang tua yang tidak mengerti online, ya, tidak mengerti online. Jadi dia datang. Saya pikir sama dengan di sini. Jadi selama ada penutupan gereja-gereja, kami tetap adakan kebaktian 5 orang, 3 orang, kadang-kadang 7 orang. Nah itu tetap setia, ya. Nah saudara, dan di situ mereka itu setia di dalam ikut Tuhan pembakaran. Nah, lalu ada orang Tionghoa, karena gereja 2 Sembah itu baptis tutup, sampai tidak dibuka sama sekali, karena di sana kan kompleks orang Tionghoa sudah sekalian. Jadi ada orang Tionghoa ini, dia datang kebaktian, dia diintervensi. Kamu kebaktian? Iya, boleh ya? Nggak apa-apa, kami tetap kebaktian. Terus yang tanya juga orang Kristen, tapi bukan, karena kan di situ ada beberapa gereja. Tidak takut ya? Boleh ya kita? Kami tetap gereja kok. Jadi mereka itu, lalu ibu ini bilang, kenapa mau takut katanya corona? Kan Tuhan yang berkuasa, jadi dia jadi saksi. Dan begitu Tuhan luas terbuka, ada kadang-kadang 20 orang, 30 orang, tapi belum bisa bayangkan. Lalu saudara saya besuk. Nah orang dia kalau saya besuk, mereka takut. Kadang-kadang mereka tuh kasih uang. Saya bilang saya bukan cari uang. Ya memang perlu uang juga sama sekalian. Sepertinya ada yang jemaat setia kasih perpuluhan, tapi karena dia udah tak bisa, jadi dia berusaha kasih uang dulu. Saya bilang udahlah masuk gereja aja. Jadi ada beberapa yang naik kapal berhenti sekarangnya. Nah saudara, waktu pengumuman dari Surabaya bahwa tidak bisa harus pakai online, saya bilang kepada pekerja saya, Robi, kamu dari Flores sana dari Timur, kita makan kubia, kamu ada makanan. Iya Oma katanya gitu. Karena ya kita memang berharap kepada Tuhan.
walaupun tidak corona, tetap itu profil hamba Tuhan, pengenalan itu berharap kepada Tuhan. Itu sudah harga mati. Saudara, puji Tuhan, tak disangka-sangka hari Minggu kemudian ada dari terlempar. Kita tidak kenal, beri korban itu 1 juta. Kita tidak kenal. Kemudian ada berapa minggu kemudian tidak kenal memberi berkat. Saudara, wah Tuhan, dan sampai sekarang juga tidak kekurangan. Ya, kita tetap berharap kepada Tuhan. Dan itulah karena memang firman Tuhan katakan berharap kepada Tuhan daripada manusia. Nah, saudara sekalian, kenapa firman Tuhan ini mengatakan biarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku. Jadi walaupun tidak kebaktian sesuai dengan kondisi sekarang, ya, tetapi saudara, siapa yang mengembalakan saudara sekalian adalah Tuhan Yesus sendiri di bawah tongkat pengembalaanku. Tongkat pengembalaan itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Nah, kemudian di sini dikatakan dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Paling sensitif lah ya soal pengembalaan. Tuhan Yesus rupanya melihat dengan kesetiaan anak-anak Tuhan. Jadi berusaha untuk memasuk ke kandang ya dalam pengembalaan. Nah, saudara, ini ada satu kontradiksi dengan zaman sekarang. Sekarang banyak gereja-gereja ratusan dan memang itu tidak bisa dipungkiri. Dan saya sering penginjilan ya di GBPS aja pernah saya melayani kaum wanita di Jalan Duri. Itu kira-kira ya 500 jemaat kaum wanita total. Lalu melayani di satu sidang juga. Setelah kami penyelenggaraan ini, saya singgah di belakang, aduh, jemaatnya tinggal separuh, banyak pindah-pindah katanya gereja. Saudara, memang hal itu tidak bisa dipungkiri, memang ya. Nah, ada kalanya salah dari jemaat atau salah dari kita sendiri, gembala. Cuma pendeta Ishak Leo pernah khotbah, kalau jemaat pindah jangan marah, koreksi diri. Jadi itu bagusnya pendeta Ishak Leo ya. Tetapi semua itu ya kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin dalam gereja lokal dia tidak begitu ya puas, ya kita tidak apa, kita tidak boleh marah karena hak asasi dan itu adalah jiwa Tuhan punya. Tetapi saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai pengembalaan ini yang Tuhan mau ya. Kalau mungkin pimpinan atau gembala atau saya mungkin mengembalakan di 24, ada kekurangan, kita doa saja. Tapi memang Tuhan tuntut kesetiaan kita. Saudara, saya boleh bahas sini karena kita sudah lama dalam pelayanan. Jemaat kita sudah mau pikir juga masih jemaat sini lebih banyak daripada dengan Batu Haji. Jemaat yang begitu banyak tapi mereka pindah. Tapi ya kita tidak bagaimana alasan mereka bahasa. Ya udah, tapi akhirnya mereka baik juga sama kita. Cuma ada pengalaman-pengalaman yang sangat ironis ya. Ada beberapa juga mereka pindah kita busuk, mereka puji-puji gereja itu. Tapi setelah mereka sakit, begitu parah yang mereka carikan. Baru-baru ini juga ada anaknya hilang, dia hampir mati saudara, gara-gara ya cuma kebuah. Nah di situ kita lihat, tetapi kita hanya menceritakan tentang kasih Tuhan. Kita tidak memang balik kepada kami, tidak pernah. Itu Tuhan punya. Itu bagi saya saudara sekalian ya. Tetapi kalau di sini kita melihat saudara, Tuhan yang menghitung, jadi Tuhan yang beri. Makanya saya sering kali melayani di gereja kami. Zaman jemaat kita itu seperti lebah, bawa sengat bukan bawa madu. Karena untuk katakan beribadah dengan senang hati itu besar faedahnya, tapi jangan dimenjelek-jelekkan ke gereja lokal. Nah, itu membawa sengat. Tapi ya kita harus sabar. Tapi kadang-kadang saudara konsentrasi ada. Dulu kami tampung satu keluarga, saya sebut namanya. Mereka pelayan-pelayan Tuhan, bahkan terjebak lagi. Nah, saudara, ketika Robert Liu datang, mereka mengadakan perpecahan, tapi ya itu sudah. Lalu ya gembala saudara yang kenal gembala Pak Lili, Doli ya, mungkin ada yang dia tegur, Pak, dia maaf, dia gitu sama Pak Lili, suaminya marah dia.
Ya begitu, rupanya di Tanjung Pinang mereka ada masalah. Akhirnya dia pindah gereja sampai 2 kali pindah gereja. Saudara sekalian, tapi yang tetap dia baik. Meninggal abangnya kami waktu itu mobil masih ada, kami urus. Nah, waktu saya ke Jawa 2019, memang dia pernah bilang, aku ingin ke rumah ke gereja tante. Ya nggak apa-apa. Tapi bagaimana saudara ya? Setelah 2019 waktu itu kan kami dengan Hani, dia ke Surabaya, saya ke Malang ikut GPT. Ibu ini saudara yang dulu sangat ironis, dia masuk rumah sakit. Saudara 7 kali masuk di ICU, juga hanya keluar sampai 7 kali. Lalu kakaknya datang ke 4, sedangkan mereka tidak gereja sama kita. Dicari mana kami tegur di Jawa. Kalau bisa pikiran doakan adiknya begini-begini. Saya pulang. Tapi baru mau dia pergi rumahnya jauh sekali di Bahari Sikupang, daerah Siku, susah mencari. Kemudian dia meninggal kami pergi. Ya dia meninggal juga. Bagaimanapun dia pernah begitu sama gembala, sedangkan gembala itu sebenarnya di mata Tuhan. Tetapi ya kita hanya berdoa, dia tetap baik. Nah itu kadang-kadang ironisnya kalau kita jadi jemaat itu sebaiknya jadi domba yang baik dengar-dengaran kalau jadi kambing, lalu saya katakan seperti bawah setengah. Nah itu kadang-kadang ada konsekuensinya ya. Karena ya memang Tuhan tuntut kita semua gembala jemaat itu memang dengar-dengaran kepada Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Karena gembala kita masuk pada 3 adalah gembala kita adalah Tuhan Yesus yang baik. Lukas 15 ayat 3, saya akan baca ya. Saya akan baca. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yang keempat, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkannya yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat sampai ia menemukannya. Nah, jadi rupanya itu harga 1 jiwa ketimbang 99 jiwa. Bayangkan 100 jiwa, 1 yang hilang di lembah, berusaha gembala itu turun untuk mengangkat. Dia tinggalkan 90. Jadi sebenarnya kalau perbandingan secara bilangan lebih penting 99 daripada 1 domba itu. Kalau domba itu juga mungkin seperti kambing, tentu kalau gembala tidak mawas diri dia akan biarkan. Tetapi Tuhan memberikan perumpamaan, ya. Tuhan memberikan satu parabel dalam firman Tuhan ini. 99 dia tinggalkan di padang gurun, lalu 1 itu berusaha dia cari. Mungkin itu kalau gambar itu di lembah, ya, lembah itu dia harus turun. Nah, kalau dia di sini ditulis di dalam firman Tuhan ini, dia biarkan 99 di padang gurun. Nah, kalau 99 itu ada yang diterkam oleh harimau, rugi juga gembala ini. Tetapi itulah perumpamaan harga jiwa itu di hadapan Tuhan, ya. Memang untuk menangkan 1 jiwa, ribuan malaikat itu bertentisora. Karena jiwa itu sangat indah di hadapan Tuhan, ya. Jiwa itu, ya, kita diciptakan, ya, oleh Tuhan menurut bayangnya Allah. Jadi ada maunya, kita sangat indah dan kita diberikan mahkota ketika kita lahir dalam dunia ini. Ketika juga manusia itu masih dalam janin, ya, dalam rahim, Tuhan sudah bentuk proses hamil daripada seorang wanita ibu. Dari 2 minggu aja itu sudah ada proses dalam kandungan. Dan firman Tuhan katakan, Yeremia katakan, dari rahim Yeremia itu sudah dibentuk, ya, dari rahim. Apalagi setelah dia lahir. Tetapi di Batam ini sangat ironis, banyak bayi-bayi dibuang karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Karena menutup dosa, untuk menutup aib, mereka membuang bayi-bayi itu. Tetapi nyawa itu tetap berharga di hadapan Tuhan. Bapak salam, mari kita baca dalam firman Tuhan.
Mazmur 8 ayat 3 dan 5. Saya baca dulu ayat 3 ya. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan, karena lawanmu untuk membungkam, menutup musuh-musuh dan pendendam. Saudara, luar biasa ya. Kok bisa bayi-bayi, mulut bayi yang baru lahir bisa menutupi orang pendendam? Saudara, langit ini kebencian sehingga mengakibatkan peperangan. Tetapi kenapa firman Tuhan mengumpamakan bayi-bayi ini, mulut bayi-bayi? Ini satu kiasan saudara sekalian. Karena apa? Itulah indahnya ciptaan Tuhan pada manusia di dalam kolong langit ini. Ya. Nah, saudara sekalian, karena apa kita firman Tuhan katakan anak-anak kecil itu mewarisi kerajaan surga? Karena anak-anak kecil kan tidak dendam. Anak-anak ribut, habis itu mereka baikan lagi, ya. Maka oleh sebab itu firman Tuhan kasih permohonan demikian. Saya akan baca seterusnya dalam 3 sampai 5 ya. Jika aku melihat langitmu, buatan janjimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau menghindarkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotakannya dengan kemuliaan dan hormat. Luar biasa, saudara. Jadi ketika manusia lahir, di sini rupanya Tuhan sudah memahkotakan kita. Dan di sini dalam ayat ini kita melihat bintang-bintang, ya, bintang-bintang bercahaya. Karena bintang ini berkaitan juga dengan anak-anak Tuhan, ya. Daniel mengatakan, ya, akhir zaman tutuplah buku Daniel itu. Orang akan menyelidik, pengetahuan akan bertambah. Ya, kita lihat sekarang zaman iptek, ya. Itu bukti dalam nubuatan Daniel, ya. Kemudian orang-orang percaya, ya, seperti bintang-bintang di langit. Nah, ini cocok dengan firman Tuhan ini. Ketika lahir Tuhan sudah memahkotakan kita dan kita melihat bintang-bintang. Dan di sini dikatakan menyamai dengan Allah, serupa dengan Allah. Makanya Tuhan ciptakan Adam dan Hawa sebenarnya setara dengan Allah, cuma yang memang beda. Allah itu Maha Kuasa. Jadi begitu indah ciptaan Tuhan kepada kita semua. Ini firman Tuhan membuktikan. Dan kemudian di situ dikatakan bayi-bayi itu akan membungkam pendendam. Jadi kalau dalam dunia ini bayi yang baru lahir itu sangat indah di hadapan Tuhan. Tetapi kita melihat begitu kejahatan karena amoral yang meningkat. Ini tantangan yang luar biasa. Berapa banyak di baru-baru ini di mana di Nusa di mereka mendapatkan bayi, ya, dibuang. Bukan baru sekarang, dari dulu di mana-mana, bukan hanya di Batam. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Mereka dibutakan oleh iblis pikiran dan hati mereka. Itu karena upah dosa. Tidak usah dibuang. Abortus juga itu adalah sangat salah di hadapan Tuhan. Makanya negara Amerika itu kenapa terjadi peristiwa September, ya, 11 September kalau salah 2001 kalau salah, ya. Karena pendeta Billy Graham punya anak diwawancarai oleh wartawan. Dia sudah tahu, ya, kenapa negara kita adik kuasa diberkati Tuhan, kenapa bisa terjadi demikian. Akhirnya dia mengatakan, ya, karena presiden kita itu
mengizinkan abortus, ya setelah presiden berikutnya itu membuat undang-undang perkawinan lagi sejenis. Nah ini saudara sekalian, di Indonesia juga ya baru-baru ini diusut. Aduh, saya tak bisa ngomong lah, tapi itu di firman Tuhan. Dalam Injil lama ya, saya sekolah Alkitab itu pernah mengatakan air sama. Itu belum terbukti, belum terjadi, tapi sudah dalam firman Tuhan. Dalam Injil lama itu berkata air sama itu dosa berburit dengan dosa semburit. Dalam Injil dalam firman Tuhan. Nah kita lihat sekarang. Saya pikir tidak masuk di Indonesia, rupanya masuk. Itulah dosa air sama. Nah, kenapa bisa terjadi murka Tuhan seperti sekarang ini? Kita melihat saudara, sekarang di zaman corona ini ya, orang sibuk. Kematian itu seperti tidak ada harga. Kematian secara sembunyi. Makin pun mungkin corona dibilang corona, hanya keluarga tidak bisa. Termasuk juga hamba Tuhan mengalami demikian. Saudara, kalau saya kadang-kadang pagi-pagi sudah melihat, pertama saya lihat kok ada yang meninggal, ada kawin yang meninggal, tapi bukan karena corona. Berapa hamba Tuhan, ada yang kenalan kami baik, mereka meninggal, masih muda-muda saudara sekalian, ya. Tapi bukan karena corona, memang waktunya dipanggil Tuhan dari hamba Tuhan GPD, tapi karena GPD kan organisasi besar. Ya, ada yang saya kenal, ada yang tidak kenal, atau mereka dipanggil Tuhan. Ya, itulah perjuangan mereka sudah selesai. Ya, baru-baru ini kami melawat Pak Aun ya, Pak Aun Ibu Soheda, dia membantu juga pada tahun-tahun dulu masih ada Pak Gumurili almarhum. Ya, dia membantu kami, dia yang menyumbang peti. Dan banyak dia bantu, dia donatur. Waktu itu dia belum diberkati Tuhan, tapi ya begitu dengan adanya perkembangan modern, tetapi puji Tuhan kami busuk. Rupanya di hari-hari akhir dia udah rajin baca firman Tuhan. Jadi kalau dia meninggal jangan bawa di batu-batan. Ya, akhirnya lagi ngomong-ngomong saudara sekalian, dia tergeletak. Udah itu tak ada nafas selamanya. Saya bilang meninggalnya senang kali, tidak menderita. Ada yang bertonton menderita saudara sekalian. Ada kawan kami satu cik ya, dia sering bawa kami ke Singapura. Ya, dia pernah pendiri Delay Tidings di Singapura. Dia adalah jemaat orang tua saya di Minahasa. Kalau mau bikin pasar, dia bikin babi putar. Wah, pandai masak. Singapura dia 6 tahun dan itu masak sama dokter ya, Cile ini namanya. Saudara, saya sudah besuk 3 kali, sudah 7 tahun dia stroke, sudah 90 tahun umurnya, tapi dia masih ngomong bagus. Ya, saya bilang ya udah 90 tahun, dia sudah 7 tahun hanya di pangku, tapi dia ngomong masih bagus, dia ngomong sudah 90 tahun lebih. Nah itulah, kalau kematian itu Tuhan saja yang menilai. Yang menderita tidak bisa apa-apa, ada yang sehat. Nah itu semua kematian adalah di tangan Tuhan. Bagaimanapun kematian kita, mungkin jatuh di laut pesawat, tetapi ada satu hal yang penting. Kematian itu 3 macam biasanya ya. Kematian rohani, kematian badani, kematian kekal. Jangan sampai kematian kekal. Kalau bicara kematian kekal itu mengenai jiwa, ya. Kematian jiwa itu kekal, apakah neraka atau surga, itu yang kita takuti, ya. Kalau berbicara masalah kematian badani, no problem. Tapi soal jiwa ini, di mana tempat kita? Seperti Lazarus dengan orang kaya, ya. Seperti Lazarus dengan orang kaya. Bagaimana orang kaya itu menderita? Teteskan setetes air, tetapi ada tembok pemisah. Itu yang sangat kita takuti. Makanya selama kita hidup, spiritual kita, jiwa kita perlu didekatkan diri kepada Tuhan. Zaman perundana bisa pulih sebentar lagi. Ada nubuatan tahun 21 lebih parah lagi. Ya, ada nubuatan mengatakan akan pulih, tapi biarpun pulih, hal yang sebentar aja. Karena dunia makin hari makin sukar. Ketika kuda hitam, ya. Ketika kuda hitam, kuda hijau dilepaskan, itu berbicara tentang materai. Kuda merah peperangan, kuda
hijau itu berbicara tentang kematian, ya begitu atau tak salah ya, dalam Wahyu 6 kalau tak salah. Itu nanti materai-materai akan dibuka. Jadi dunia sekarang lebih hari lebih sukar. Belum lagi peperangan. Negara-negara adidaya mempersiapkan nuklir untuk apa? Kalau untuk yang akan menajak pada perang dunia ketiga, perang dunia kedua aja ya saudara, begitu banyak yang meninggal. Para misionari ya, misionari yang buka di Borneo, di ujung pandang mereka ada yang dibunuh, mereka menderita. Penginjil-penginjil Belanda itu disuruh Jepang untuk cuci WC yang sudah penuh dengan ulat-ulat. Mereka dipaksa desentri. Kalau tidak dipukul, itu para misionari ya. Tahun 43 tahun para misionari itu menderita di ujung pandang. Jadi kalau saudara baca sekolah Alkitab Jafrai, itu banyak anak muda di mana. Lalu penginjil-penginjil itu dikirim pare-pare di Borneo, ada yang mati di penggal kepalanya. Waduh, banyak yang mati. Nah, sudah berhenti. Nah, sekarang di tirai-tirai besi Afghanistan di mana pemenggalan tuh dari ISIS, bayangkan, tapi dalam mereka itu menjadi benih di hadapan Tuhan. Itulah resikonya menjadi martir. Nah, saudara, jadi tidak ada kelanjutan, tapi Tuhan yang membalas kepada mereka. Maka oleh sebab itu dalam pujian dari baik yang membungkam dendam. Apa akibatnya kalau dendam mereka bersumpah? Apalagi Kristen kita sungguh-sungguh diintimidasi, kita ditekan. Mana-mana kita juga di Indonesia, gereja itu ditutup, kasihan daerah Aceh sana, Medan, ibu-ibu pada menangis, gereja ditutup, ngeri sudah sekalian. Jadi memang tidak ada kedamaian, tapi terkucil nama Tuhan. Saudara dan saya Tuhan sudah pilih menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kita pindah ayat 3. Demikian firman Tuhan, Roma 2 ayat yang pertama. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ayat yang kedua, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Yang ketiga, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Nah, lalu saudara, kita tidak baca, tapi selanjutnya ayat 16. Karena pikiran manusia itu diumpamakan seperti burung-burung, seperti binatang. Itulah kejahatan manusia zaman sekarang. Seperti saya kupas di negara adidaya tentang, karena dalam Rom ini itu berbicara tentang murka Allah karena kebejatan manusia. Ya, kalau Allah 14 itu berbicara tentang ya, kalau saya baca karena ini berbicara tentang dosa, kehakiman Allah. Tetapi kenapa kita tidak boleh menghakimi? Karena memang di hadapan Tuhan orang percaya dengan orang yang belum percaya itu sama, tetapi ada bedanya. Cuma kenapa dikupas jangan kita menghakimi? Karena itulah Tuhan Yesus, itulah firman Tuhan berbicara tentang hukum kasih. Ya, dan memang sering kejadian juga ya, kalau anak-anak Tuhan kita ada satu rambu-rambu. Mana ada percobaan kita jangan menghakimi, kita doakan. Sedangkan musuh itu kita doakan. Ya, karena firman Tuhan katakan
Karena kita juga sama seperti mereka sebelum kita dipanggil Tuhan, itu masuk dalam firman Tuhan. Kemudian ayat 15 salah karena burung-burung itu ciptaan Tuhan seperti pikiran manusia, seperti itu binatang. Jadi tidak wajar ya. Jadi kalau berbicara itu mengenai dosa-dosa air Zaman, dosa-dosa Sodom dan Gomor, dosa-dosa merajalela, ini berbicara tentang dosa air Zaman. Tetapi dalam hal itu kita yang terbeban untuk berdoa berpuasa supaya mereka itu datang kepada Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Saudara, sampai kita dipanggil Tuhan, selama kita bernafas, kita apa tugas kita, saudara? Bukan hanya berbakti. Tugas kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, itu yang paling penting. Keselamatan jiwa-jiwa, ya. Keselamatan jiwa-jiwa itu yang Tuhan mau. Karena masih banyak yang belum bertobat, makanya Tuhan belum datang. Dalam Tesalonika mengatakan, ingatlah pada akhir zaman, ya. Sebelum kedatangan Tuhan, banyak yang murtad, banyak yang menyakiti hati Allah, banyak kembali kepada dosa. Rum 6 ayat telah mengatakan, kalau engkau disalibkan setannya, jangan kembali kepada dosa. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab itu, marilah kita tetap setia kepada Tuhan, seperti saya kupas dalam pengembalaan, ya. Saudara, dalam pengembalaan itu, saudara boleh baca dalam Zakaria. Saya kupas lagi kembali kepada pengembalaan. Kenapa seringkali kita mengeluh kekosongan dalam pengembalaan? Itu di mana-mana, bukan di sini. Saya ke Manado, kecuali di desa-desa, tapi di kota-kota itu pertumbuhan gereja banyak, tapi seringkali gembala yang sudah lama itu mereka mengalami juga depresi karena transisi domba-domba itu terseret. Tapi saudara, dalam Zakaria itu berbicara ada 3 macam gembala. Saya tidak usah terpanjang, ya. Gembala kemurahan, gembala ikatan, dan ada lagi satu gembala yang panggil. Kalau timpulan boleh baca dalam Zakaria, ya. Nah, saudara, di situ, ini saya kupas tentang gembala, ya. Gembala kemurahan berarti dia tetap merendahkan diri dan tetapi gembala ikatan. Gembala ikatan saya kasih contoh, ya. Ada jemaat yang dilayani orang Tionghoa. Istrinya itu ya boleh dikata itu parah. Dia sampai membunuh anaknya itu sampai mati. Itu di Bengkong Paru, ya, ditinggal dekat masjid. Lalu dulunya setia sama kita, tapi karena bahasa. Lalu karena gereja dekat dia banyak orang Tionghoa dan memang banyak anggotanya pindah ke situ. Nah, akhirnya dia pindah. Ketika dia sakit itu, ya, dia 11 tahun itu dia rasuk setan. Tapi akhirnya dia sembuh dengan kami. Karena dia dengar ada Yonang, tapi sampai sekarang istrinya tetap setia di gereja 24. Dia dengar itu, jadi ya kita pergi berdoa. Waktu kita pergi dia kerasukan, dia lompat ini sampai pecah. Saudara, akhirnya kita puasa 2 hari 2 malam, ya, selama 1 bulan itu ada berapa kali kita puasa. Lalu kita pergi berdoa sama dia. Saudara, waktu itu kita bawa hamba Tuhan ke Singapura, berdoa sama dia, mau doa dia lari. Tapi ada 1 kali saya pergi, dia duduk aja diam. Dia duduk, dia bilang, "Cola, duduklah," katanya. Saya berdoa pada waktu itu setelah saya puasa. Saudara, waktu itu saya berdoa, saya tak sadar tuh air mata deras sekali keluar. Saya berdoa, Tuhan, biarlah kasih-Mu mengalir kepada jin ini. Kasih, saya menyanyi kasih Tuhan mengalir sama jin ini. Biarlah kasih-Mu mengalir kepada jin ini, ya, kepada orang ibu ini. Itu aja saya berdoa. Entah bagaimana Tuhan jamah, dia sembuh. Setelah dia sembuh, dia ajak suaminya pergi jual arang, pergi jual sayur. Nyonya sudah baik. Iya. Berobat di mana? Itu tante di bawah 4 bawa Singapura datang doa gereja sama kita. Entah bagaimana perkembangan gereja karena bahasa Tiongkok buka pindah gereja. Anaknya ganti sakit.
Anaknya ganti sakit, kami layani lagi. Akhirnya begitu datang, dia ikut mamanya. Nah, satu kali saudara, anaknya sakit mau ke gereja kita. Dia sudah ikut satu gereja besar di Bengkong yang Cina-Cina semua. Saya tak sebut namanya ya. Lalu anaknya ini mau ingin gereja kita. Saudara, dilarang oleh hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan ini sebenarnya bukan gembala, pengusaha. Tapi dia jadi hamba Tuhan dan dia orang berpengaruh di Batam. Dia marah. Kenapa kamu ke situ lagi? Kamu kan sudah di sini. Kamu kan sudah, kenapa mau pindah-pindah lagi? Tak boleh, kamu kan sudah di sini. Jadi dia kecewa, dia datang ke rumah, datang lagi sama kita. Ya nggak apa-apa lah, saya bilang. Barang di situ orang berpengaruh, mama di situ tak apa-apa. Dia kadang-kadang datang, tapi di ultimatum. Tak boleh, karena yang mereka kan gereja besar, kita gereja kecil. Jadi, nah ini namanya gembala mengikat. Nah, itu satu. Nah, gembala itu, hamba Tuhan itu Tuhan yang tahu. Ada yang jujur, ada yang Tuhan ada yang tahu. Saya tak pernah bilang dia ngomong atau Tuhan aja yang menilai. Nah, ini satu contoh ya. Saya berbicara tentang gembala mengikat. Nah, saya pernah melayani satu keluarga. Itu memang jemaat kami. Itu sudah berapa tahun. Istrinya bawa suaminya pergi minum di Tatikong. Lalu suaminya itu sakit biri-biri, mau meninggal, tidak bisa meninggal. 2 hari itu kemasukan roh apa ya, roh Buddha ya. Jadi kami pergi berdoa. Aduh, matanya melotot, masih ada Pak Bumbu ini. 1 hari di situ kami berdoa, dia maki-maki kami. Tuhan hikmat. Satu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Kalau Pak Bumbu bilang, Acai doa, tak ada, dia bilang tak ada. Acai berdoa, dia sudah anak Tuhan, tapi istrinya bawa pergi minum bu. Tahu tahu minum bu itu apa ya? Tak ada, dia bilang. Ini orang mungkin ya, tak ada. Maksudnya tak ada. Apa yang tak ada? Di sorga tak ada orang. Itu dia ngomong. Jadi istrinya bilang iya. Dan jangan, itu bukan dia ngomong. Lalu istrinya panggil sukunya, orang Bangka, mau cari anjing hitam, mau potong, lalu darahnya mau dicecerkan di situ. Sibuk, bukan jangan, itu tradisi tak boleh. Bukan begitu caranya. Udah kita berdoa saja. Dan di suatu hari kami bergumul. Tuhan. Pas jadi 1 hari itu kami layani. Dia kalau diangkat ngomong tumbang yang bukan main. Karena 2 hari ini sudah terkopek dia punya belakangnya. Aduh, dagingnya itu sampai terkupas. Aduh, kasihan, mengerikan sekali. Pas jam 6 sore, dia matanya pas kami di depan dengan Pak Gubernur ini, matanya saudara, aduh matanya belalak. Lihat saya ketakutan. Tapi tahu nggak saya masa sama Tuhan mau takut? Dia menuntut saya merinding ketakutan. Tapi Tuhan berikan hikmat, ya. Karena saudara kalau kita berdoa kalau dirasuki setan, kita selalu minta hikmat. Karena Amsal Sulaiman katakan hikmat lebih daripada kuasa. Dia menuntut saya. Tak mungkin bisa menang. Akhirnya saya berdoa, saya menegasi Roh Kudus waktu itu. Saya dalam nama Yesus, saya berusaha bahasa asing dalam nama Yesus. Akhirnya dia tunduk, baring. Pada saat itu dia bisa tidur. Udah 2 hari dia tidak bisa tidur, cuma duduk sampai ininya belakangnya terkopek ya, terkupas. Saya bilang udah baring. Dia baring. Saudara, nah iblis itu ada kan firman Tuhan bilang katakan iblis itu seperti kilat jatuh karena itu ada kuasa Tuhan. Begitu dengan Bapak Acai itu ya. Akhirnya saudara sekalian baring. Akhirnya Pak Gubernur bilang Cai bilang haleluya, baru dia bisa ngomong haleluya. Rupanya iblis itu sudah lari. Akhirnya jam 12 malam dia meninggal. Nah, anaknya itu remaja lalu ke Amerika dia diberkati Tuhan, tapi mereka di gereja Pelita karena istrinya adalah aktivis di sana. Nah, saudara,
pemuda ini dia tak lupa sama kami. Kadang-kadang dia ke rumah, dia kasih berkat. Ya saya bilang puji Tuhan, tante, saya tak lupa tante, karena berdoa untuk apa? Ya udahlah, yang penting kamu setia sama Tuhan. Nah, satu kali istrinya, ini istrinya juga jiwa baru, tapi memang guru di Pelita ya. Lalu apa kejadian saudara sekalian? Istrinya tahu-tahu tidak bisa tidur 1 minggu. Lalu dia heran, waktu itu mereka ya masih rumah tangga baru. Istrinya tak bisa tidur, tahu-tahu nangis. Lalu ditanya, kenapa kamu apa? Saudara itu, istrinya itu seperti ada roh bisu, nggak bisa ngomong. Lalu suaminya bilang sama adiknya, panggillah katanya tutua sidang, pelayan Tuhan berdoa. Datanglah pelayan Tuhan, apakah pelayan Tuhan atau jemaat itu saya tidak tahu. Lalu pelayan Tuhan itu datang doa dia, yang mungkin bukan pelayan Tuhan, cuma aktivis biasa ya. Saudara dikasih minum air putih sama pasien ini. Saudara, dia makin parah. Lalu dia ngomong sama suaminya dulu. Lalu dia ngomong, dia bisa ngomong, tapi dia bilang dia mau bunuh diri. Waduh, suaminya ketakutan. Akhirnya suaminya berdoa puasa ya, karena suaminya rohani. Puasa 2 hari 2 malam. Dia baca di Yeremia 33 ya, kalau tak salah. Itu Tuhan memberikan perkara yang besar ya. Kalau nggak salah Yeremia 33 ayat 3. Dia dapat ayat itu. Dia ingat kami. Saya mau cari Tante Gomo Lili, karena Tante Gomo Lili yang doakan bapak saya dulu. Dia ingat. Lalu dia datang. Tante begini-begini. Saya punya, udahlah bawa ke sini. Karena dia bilang itu saya ambil puasa. Saya ambil puasa satu malam, baru dia datang. Waktu itu ada Betty pengabean, tapi Tuhan sudah panggil pelayan Tuhan. Kami berdoa di gereja. Saudara, waktu dia memang dia nggak bisa ngomong. Waktu berdoa di gereja, saudara, waktu itu Advent belum pagar dengan kami. Saya menyanyi, tapi karena sudah puasa, kalau puasa itu ada puasa. Lalu baru saya menyanyi, layani ibu ini yang tak bisa tidur. Dia udah menjerit, ya, menjerit histerius. Nah, saudara, kalau kita melayani orang itu, kalau dia menjerit tanah setan itu dia menjerit, dia melari. Sampai pas hari Sabat Sabtu, sampai ibu-ibu Advent itu datang ngintip. Tapi ya nggak peduli, kita punya pelayanan. Sampai saya dibilang sama ibu Advent, pelayan Tuhan yang saya kenal, bilang sama tante itu setan itu katanya. Ya memang kami hadapi setan, masa kata menjerit gitu. Nah, saudara, dia menjerit, ya. Lalu akhirnya kami berdoa sama Betty, setelah akhirnya dia bisa ngomong. Saudara sekalian ya, dia bisa ngomong. Rupanya ada satu dosa yang tersembunyi yang dia lakukan, tapi dia tidak sadar. Saya tidak usah mengungkapkan dosa apa. Lalu suaminya ngamuk. Saya bilang tidak usah. Kalau dalam keadaan dia berbuat tidak sadar, itu perbuatan gaib. Jadi banyak setan memperalat para pria sehingga memperkosa wanita itu sadar dengan itu karena mereka itu dirasuki oleh iblis. Sudah begitu sama Tuhan, jangan usah. Akhirnya saudara, dia terlepas karena waktu itu dia tidak sadar, lalu pulang. Setelah itu dia ke gereja kita ya, ada kira-kira 2 minggu 3 minggu dia gereja sama kita ya, karena dia bekas gereja kita. Cuma setelah itu dia pernah datang, dia kasih perpuluhan sama saya. Saya tanya, kamu sebenarnya pergumulan di mana? Dia bilang ya di Pelita. Ini kalau kamu kasih berkat sama kita ya berkat Tuhan, tapi jangan karena sembuh kamu bayar itu
ucapan syukur. Tapi kalau kamu punya istri bagaimana ya? Dia bilang, ya udahlah kami aja. Tapi kalau kamu tetap anggota sama, saya tidak ambil perpuluhan. Tetap kamu kasih kepada gembala kamu di sana. Sebenarnya begitu ya. Tetap kamu kasih. Begitu ya, iya. Di mana kamu berbakti, nggak apa-apa kamu di sana. Itu gembala kamu, itu milik dari gembala kamu. Jangan kasih kepada saya. Saya bilang begitu. Nah, saudara, lalu malamnya saya mimpi. Saya mimpi rumahnya banyak orang-orang Manado, saudara. Ada yang Manado bekas anggota kami. Aku punya mimpi, aku begini ya. Rumahnya saya mimpi. Besoknya saudara dia datang, tante, mereka ngomong, aku dimarah loh, aku dimarah sama ini kenapa? Kenapa mau pindah gereja? Nah, kamu kan sudah di sini sudah diberkati Tuhan, kamu mau pindah ke sana lagi? Oh, saya di sana. Setelah saya pindah di sini saya diberkati Tuhan. Ada ibu yang ngomong sama dia. Tapi dia bilang begini, kami tidak pindah gereja kok. Ya memang kalau kami pindah pun nggak salah. Baru dia bilang begini, tante pemulali itu malah saya mau kasih perpuluhan dia tidak mau ambil. Dia bilang kasih kepada pendeta Roni almarhum. Nah, mereka tadi. Nah, itulah saudara sekalian saya memberikan kiasan yang memang kita Tuhan yang menilai ya kehidupan kita. Dalam Sakaria itu tulis. Ada juga berbicara gembala pandir. Gembala pandir itu ya itu berarti ada kelistrikan. Tapi kita tidak usah mendetail. Jadi sekarang kadang-kadang perkembangan, tapi Tuhan saja yang menilai. Tapi biarlah dalam pengembalaan yang kecil juga, kalau kita setia, Tuhan yang menilai. Tuhan berkati di dalam pelayanan kita. Jemaat yang kecil itu yang penting taat sama Tuhan, itu Tuhan yang tahu. Nah, puji nama Tuhan sudah dijamin sama Tuhan. Biar bagaimanapun kita tetap kebaktian. Yang lain itu satu kemurahan Tuhan. Dan memang secara fakta, apakah pernah ada yang ditimpa di waktu kita mati? Belum ada, saudara. Itu puji nama Tuhan. Kita dengar dari pendeta Lumeno bilang, kita tidak usah takut kepada corona, kita lebih takut kepada Tuhan. Tuhan jaga kita, dan memang benar. Saya lihat di mana-mana, di daerah mana-mana, mereka berbakti suka semangat, tidak ada apa-apa. Orang yang, tapi itu terserah mereka, kita juga tidak boleh menghakimi. Tapi syukur kepada Tuhan, alangkah senangnya Tuhan, kita bersatu hati untuk iring kepada Tuhan. Biarlah Tuhan. Mari kita baca pada ayat akhir Yesaya ya. Yesaya 33 ayat 10. Yesaya ini sebagai ayat akhir, ayat 10 ya. Yesaya 33 ayat 10 berbunyi demikian. Sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang aku akan bangkit berdiri. Sekarang aku angkat berdiri tegak. Yesaya 60 ayat 2, bangkitlah menjadi terang. Ini ayat akhir. Jadi apapun ketakutan di dalam situasi ini, kita tidak usah takut. Ini firman Tuhan. Sekarang kita berdiri tegak. Ya, kita menjadi soko guru di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan sendiri luar biasa ya, anak-anak muda. Ya, berbeda dengan kami di sana. Saya sudah umur begini, sudah bukan saya lagi punya, tetapi hanya berdoa. Di dalam Tuhan, karena di dalam Sakaria juga mengatakan turunan daripada pelayan-pelayan Tuhan, mereka bagaikan mutiara-mutiara yang indah. Tuhan memberikan mahkota. Saya percaya pelayan-pelayan Tuhan sini, tamburin, pemain musik, Tuhan menyediakan mutiara-mutiara yang indah. Ya, mutiara-mutiara kepada angkat muda, for new generation, saudara sekalian ya. Siapa lagi
angkatan muda ini. Saudara, kalau saya ingat di Bengkong ini, ya saudara yang baru mungkin tahu saya bersaksi ya. Dulu waktu Pak Syahan belum jadi gembala, ya masih ada Dolan Rista itu beri sekolah minggu. Saya lah yang sangat kuat, saya layani sekolah minggu di sini. Kalau Natal sudah sekalian, sekolah minggu sini, kemudian Bengkong Harapan, Kampung Seraya, 3 tempat. Saya masih kuat, masih umur 40 lebih, ya. Cuma di sini luar biasa, biarpun dia bukan orang Pantai Costa, tapi di sini anak-anak paling banyak loh di sini. Sudah tahu yang di blok 4 itu belum ada bangunan yang tengah. Itu bangunan tengah itu masih polos, masih ada mana. Kalau Natal penuh itu anak-anak sini paling banyak. Lalu saudara sekalian, saya pernah mimpi gunung. Gunung itu hitam tapi banyak benih-benih. Rupanya di Bengkong sini. Akhirnya waktu itu masih ada Mama Esther ya naik bola jual. Akhirnya kita beli murah. Lalu kemudian Syahan yang meneruskan. Jadi sebelum Syahan meneruskan, perjuangan juga ya Bapak Angel meneruskan ini. Tapi sebelumnya itu masih di bawah. Waktu itu ada memang perebutan di sini. Jadi saya ke Mama Esther main bola. Ada nggak komplain? Dia cari, dia dapat yang di bawah sana. Waktu itu tahun 98. Jadi waktu itu saya pulang dari Singapura. Saya di Singapura, saya menyanyi. Waktu saya mau pulang, saya menyanyi. Saya bilang, Sister Mula, sing song tomorrow. Dia bilang, saya menyanyi. Ada satu orang suara 2. Saya menyanyi. Akhirnya dia bilang, Auntie, you sing song very good katanya. Cuma itu kasih $10 saudara. Saya dapat $200 pada waktu itu. Karena saya menyanyi. Pulang-pulang itu karena di sini kan sudah membuka itu di teman saya karena kalau saya cuma saya di gereja sini lagi. Kalau cari kampanye. Akhirnya pas ada yang jual berapa? Akhirnya ditukar menjual 500 panjang. Itu bukan. Lalu kemudian sudah sehat yang pegang, sudah teruskan di sini lalu pembinaan di sini. Nah, jadi saya bilang yang memang Bengkong ini kalau saya ingat perkembangannya luar biasa. Jadi kalau sekarang mulai kembali ke Tuhan. Tapi saudara, biarlah di sini firman Tuhan. Aku berdiri tegak, aku bangkit berdiri. Ini firman Tuhan katakan. Hendaklah cahaya menjadi terang. Jadi saudara ini sudah Tuhan sediakan mutiara dan mutiara ya di surga, mahkota yang indah. Kalau saudara mudah seperti Demas tinggalkan, resiko saudara sendiri. Kalau bisa saudara tetap setia sampai berumah tangga, Tuhan kasih jodoh yang terbaik. Jadi satu guru, jadi pelayan Tuhan, Tuhan akan pakai dengan heran luar biasa. Ya. Seperti Simon Lubis itu dibuang orang-orangnya, Tuhan pakai luar biasa. Biarlah firman Tuhan sampai di sini terpuji nama Tuhan. Mari kita menyanyi. Tak usah kau takut, Allah berkuasa. Nanti orangnya, cuma juga. Kita